Oke, hai guys. Jadi buat yang kali ini kita bakal bahas tentang perambatan gelombang. Sebelum masuk ke rumusnya, yang kita harus tahu dulu itu beberapa komponen dari rumusnya, yaitu di sini ada L. L itu buat panjang gelombang, D itu kedalaman, H itu tinggi gelombang, T besar itu periode, C itu kecepatan rambat, dan juga G itu gravitasi. Biasanya gravitasi itu 9,8, tapi nanti tergantung soalnya. Kalau misalnya nggak diketahui, biasanya aku bakal pakai 9,8. Ini tuh tipe soal yang lumayan sering keluar, OSK ada, OSP ada, sampai Planas juga ada tahun lalu. Jadi ini kalian hafalin dulu, lumayan gampang sih hafalin hafalin komponen ini. Jadi kalau kalian udah hafal ini, kita baru bisa masuk ke rumusnya. Jadi buat sebelum masuk ke rumusnya, perairan itu kita bagi jadi 3 klasifikasi, yaitu perairan dalam, perairan transisi, dan perairan dangkal. Cara bedainnya gimana? Cara klasifikasinya gimana? Kayak yang tadi kita udah pelajarin, kalau D itu kedalaman, L itu panjang gelombang, kita cari perbandingannya. Kalau misalnya D per L-nya itu lebih dari setengah, atau nanti bisa juga kalimatnya lebih dari 0,5, itu berarti dia klasifikasinya ke perairan dalam. Kalau misalnya dia di antara 1/20 atau 0,05 sampai setengah atau 0,5, itu berarti dia termasuk ke perairan atau lautan transisi. Kalau misalnya dangkal, itu berarti dia di bawah 1/20 atau di bawah 0,05. Nah, kalau kalian udah sampai ke situ, udah bisa bedain mana yang dalam, transisi, dangkal, baru kalian bisa cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu yang L kan, L. Terus ada kecepatan itu C. Ini mungkin kayak kelihatannya ribet ngafalinnya, tapi ada tipsnya. Kalau buat panjang gelombang, ini kalian hafalin dulu. Kalau dalam itu GT kuadrat per 2pi, atau gravitasi 9,8 kali T kuadrat periode dibagi 2pi. 2pi itu 2 kali 3,14, jadinya 6,28. Ini kalau kalian hitung, itu kan nanti G-nya bisa masukin. 2pi juga bisa dihitung. Nah, itu kalian bisa ubah dia jadi 1,56 T kuadrat. Tapi itu terserah kalian mau ngafalin rumus yang mana. Yang penting kalian tahu asalnya itu dari sini. Terus transisi itu rumusnya kayak gini. GT kuadrat per 2pi tan H 2pi D per L. Tan H itu yang mana? Kan kalian nanti boleh pakai kalkulator. Tan H itu nanti kalian pakai pencet hip. Terus ini ada tan H kan. Tan H itu 3. Jadi habis itu pencet 3 tan H gitu. Terus ada 2pi D per L. Kalau yang dangkal itu T akar GD. Udah, sampai situ hafalin dulu. Terus buat yang C, itu sebenarnya kalau kalian perhatiin mirip kan polanya. Bedanya apa? Bedanya kalau C, kecepatan, itu kalian tinggal ilangin T-nya 1. Ini GT kuadrat per 2pi, jadi GT per 2pi. Ini tinggal ilangin T-nya 1, ini juga sama, T-nya hilang jadi akar GD aja. Udah, sampai situ aja. Nah, itu nanti variasi soalnya banyak. Bisa juga buat esai OSP tahun lalu itu nanti dikasih beberapa komponennya, terus kalian harus nentuin dia dalam, transisi, atau dangkal, terus cari kecepatannya, cari panjangnya, dan sebagainya gitu.